Pembelajaran tatap muka terbatas, SMP Negeri 1 Toho pada masa pandemi melakukan proses pembelajaran tidak secara daring. Kenapa? Karena di daerah di sekitar SMP Negeri 1 Toho itu kesulitan mendapatkan sinyal yang baik, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, hari ini saya akan melakukan proses pembelajaran secara daring. Ada materi listrik statis, sub materi penerapan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yuk ikuti saya. Ingatkan kembali kalau misalkan mau berbicara silahkan aktifkan mikrofonnya. Kemudian kalau misalkan ibu berbicara mohon di-mute-kan dulu mikrofonnya ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau izin ke belakang silahkan kalian chat di kolom chat ya. Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sebelum mulai pembelajaran kita doa terlebih dahulu ya. Silakan Ramon pimpin doa terlebih dahulu Ramon supaya proses pembelajaran kita lebih berkah hari ini. Doa selesai. Baik, untuk hari ini yang tidak hadir itu Jovan ya. Jovan itu sudah ada izin sama saya. Nah, saya ingin tunjukkan kalian gambar. Gambar apakah ini? Yang bagian atas gambar apa? Mencubit, Bu. Gambar seseorang mencubit tangannya. Apa yang muncul di dalam benak kalian ketika kalian melihat gambar ini? Adanya gaya listrik, Bu. Adanya gaya listrik di mana? Ketika dicubit gitu? Ya, Bu. Ketika dicubit ada kaitannya dengan gaya listrik, misalkan seperti itu. Kemudian apa lagi? Kalau di sebelahnya itu gambar apa? Di sebelahnya. Diri sendiri. mencubit diri sendiri. Nah, kalau yang gambar cewek itu dia pegang apa sih? Pegang anaknya, Bu, sikunya, Bu. Memegang sikunya. Kenapa? Ada apa dengan sikunya? Pernah tidak kalian mengalami ini? Pernah, Bu, kayak ada Kayak ada apa? Kayak ada yang gigit-gigit? Ya, Kayak Bu, ada apa, ayo? kayak rasa ada listrik gitu, Bu. Seperti ada listrik. Kalau misalkan apa tuh? Berdenyut. Pada saat kita kejedot ya, misalkan di sikut kita kejedot, maka yang kita rasakan seperti ada sengatan listrik misalkan gitu ya. Oke. Ya, Bu. Nah, saya lanjut. Teman yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Listrik statis, Bu. Konsep listrik statis. Konsep listrik statis. Nah, pada saat kalian menyentuh layar televisi, nah, ya bayangkan ya, ketika kalian menyentuh layar televisi, kira-kira apa yang kalian rasakan? Kayak ada. Rasa tertarik. Tangannya apa ya? Tangannya kenapa? Kayak ada yang nyengat. Kayak ada yang gigit gitu, Bu. Kayak ada yang gigit? TV-nya bisa gigit? Ramon? TV Ramon garang nih, bisa gigit nih. Nah, itu kalau misalkan seperti itu termasuk di dalam peristiwa apa ya? Gaya Listrik statis. Gaya listrik statis. Masih ingat nggak apa sih listrik statis itu? Masih ingat nggak? Apa ya listrik statis kemarin? tarik menarik. Menarik, tolak menolak. Ada tarik menarik dan ada tolak menolak. Oke, masih ingat ya. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Belajar
Hari ini kira-kira belajar apa nih? Ini materi kelistrikan pada sel saraf. Nah, diharapkan setelah kalian melakukan pembelajaran ini, kalian akan tahu nih tentang prinsip kelistrikan pada sel saraf manusia. Nah, kemudian menganalisis ada 6 hewan penghasil listrik nanti. Kemudian kalian juga dapat menemukan beberapa contoh penggunaan listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, balik lagi ke gambar yang tadi, yang di bagian motivasi ya. Nah, di bagian motivasi, untuk seseorang yang sedang mencubit tangannya, Ibu minta kalian cubit tangan kalian sekarang. Cubit dulu tangannya sekarang. Ayo cubit. Oke, sudah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dari perlakuan kalian mencubit tangan kalian atau yang udah mencubit tangan temannya, apa sih yang dirasakan? Karena Yang ada dirasakan apa? karena Sakit. Nah, dari situ bisa nggak kalian memunculkan permasalahan? Rasa sakit karena hanya sel saraf sentuhan, Ibu. Iya, kenapa bisa terasa sakit ya? Nah, kenapa bisa terasa sakit? Kemudian ada lagi? Atau ada yang merasa tidak sakit nih dicubit? Sakit semua nggak dicubit? sakit, Bu. Sakit ya? Kalau dicubit pacarnya sakit nggak ya? Enggak. Sakit lah, Bu. Oh, sakit. Sakit ya, Din? Sakit ya, Din ya? Nah, dari sini, dari permasalahan yang kalian ambil, kira-kira Ibu mau tanya nih, hipotesis apa sih yang bakalan muncul? Karena kulit kita Karena adanya rangsangan. Karena adanya rangsangan. Nah, benar tidak ya? Nah, untuk mengetahui jawaban hipotesis kalian benar atau tidak, ini nanti kalian isi dulu LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan lewat WA group ya. Nah, tadi pagi sebelum kita mulai gimmick kan ada Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian kerjakan. Nah, itu untuk yang aktivitas yang pertama. Kemudian yang kedua, juga Ibu ada bagikan video kan? Nah, di video itu silakan kalian tonton untuk menjawab LKPD yang aktivitas yang kedua. Yang tentunya ada hubungannya tentang hewan penghasil listrik ya. Kemudian untuk penerapan kelistrikan di dalam kehidupan sehari-hari, statis dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa baca LKS-nya ya, bisa nanti jangan lupa komunikasi. Ini kita bukan kerja sendiri, tapi kita kerja kelompok. Silakan komunikasi melalui WA group yang sudah kalian bentuk, bisa. Siap, Bu. Untuk yang kegiatan selanjutnya, boleh kalian baca dulu LKPD-nya. LKPD-nya dibuka dulu di WA group. Mau ditanyakan nggak dari LKPD? LKPD-nya sudah jelas belum? Jelas, Bu. Untuk mengisi LKPD itu silakan kalian komunikasikan lewat WA group. Nanti juga di situ kan ada saya juga, boleh silakan bertanya-tanya, tidak masalah ya. Bisa ya? Kenapa kalau dicubit kulit terasa sakit? Karena rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Contoh rangsangan yang diterima? Di halaman 182. Catat. Atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls.
Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada penukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengakibatkan sebuah ion sehingga menyebabkan. Gimana? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah selesai ya? Nah, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 juga sudah mengirimkan fotonya kepada saya. Nah, di sini kira-kira siapa ya yang ingin presentasi? Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2. Satu atau kelompok 2 nih? Kelompok 2. Oke, silakan Stefani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ini dilakukan di rumah masing-masing ya, Stefani? Di rumah masing-masing ya? Ya, silakan Stefani. Analisis prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Kenapa ketika dicubit kita merasakan sakit? Apakah rasa sakit itu diakibatkan oleh rangsangan pada tubuh kita? Ketika dicubit terasa sakit. Rasa sakit seketika dicubit munculnya karena kulit menerima rangsangan berupa cubitan. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Kepala batin disebut tidak dikatakan listrik. Suaranya kurang jelas. Mengapa belut listrik di kepala batin disebut bahan penghasil listrik? Kenapa ular tidak dikatakan bahan penghasil listrik? Karena belut listrik memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut elektrobox, sehingga ia mampu menghasilkan muatan listrik statis. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Nah, kita kasih aplaus dulu buat Stefani dan semuanya. Silakan kalian lihat jawaban yang ada di LKPD kalian. Kemudian ini dikasihkan penguatan materi. Yang pertama adalah kelistrikan pada sel saraf. Nah, ketika kita mencubit tangan kita, maka apa yang kita rasakan tadi? Sakit. Kenapa bisa sakit ya? Karena adanya rangsangan. Karena ada rangsangan. Tahukah kalian ketika kita mencubit tangan kita atau kita dicubit oleh seseorang, maka yang kita rasakan adalah rasa sakit. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, rasa sakit tersebut itu muncul karena kulit kita itu menerima rangsangan. Nah, setelah itu kemana dia? Rangsangan ini selanjutnya diubah ke sel saraf. Nah, dari sel saraf maka di dalam kulit akan menjadi impuls. Nah, untuk hewan penghasil listrik yang ada di video kalian temukan apa aja? Relay listrik. Hiu kepala batin. Hiu, kesimpulan dari LKPD kita itu apa ya? Dengan komposisi ion yang terdapat pada sel saraf. Terus yang kedua, mengamati video pembelajaran itu yang kalian temukan hewan penghasil listriknya apa saja? Belut listrik. Relay listrik. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada, Bu, ada. Oke. Kalau tidak ada, kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini apa? Tadi kan di tujuannya ada 3 poin ya. Tujuannya ada 3 poin. Nah, kesimpulan yang pertama apa? Kesimpulan yang pertama apa ya? 6 hewan penghasil listrik apa aja? 6 hewan penghasil listrik? Kemudian yang kedua? Ikan palu listrik.
Ya, yang ketiga apa? Ikan belalai Hiu gajah. kepala mati. Yang kelima. Belut listrik. Lele listrik. Kemudian yang terakhir ada lele listrik. Untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, kalau misalkan merasa senang silakan bertepuk tangan, kalau misalkan tidak senang silakan. Oke, senang ya. Nah, alhamdulillah untuk bagian evaluasi pembelajarannya itu nanti saya kirimkan linknya melalui WA grup ya. Nanti kalian isi Google Form-nya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan Dini pimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.